Oke, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada materi pelajaran informatika, dan kali ini kita akan membahas satu menu dari Microsoft Word. Dan saat ini kita akan membahas mengenai menu View pada Microsoft Word. Pada menu View itu terdapat 7 grup yang ada di menu View. Nah, secara umum menu View di Microsoft Word ini adalah untuk menampilkan dokumen, kemudian mode membaca, print, web, memunculkan atau menyembunyikan mistar, identitas, dan beberapa tampilan yang lain. Nah, mari kita bahas yang pertama di sini adalah Views. Grup Views di sini dalam menu View di Microsoft Word ini berfungsi untuk melihat dokumen dengan 3 mode, yaitu membaca, print, dan website. Kita beralih ke bagian pertama, yaitu Read mode. Read mode pada menu View pada grup Views di sini berfungsi untuk membaca dokumen dengan desain seperti membaca sebuah buku. Nah, dengan mode ini maka akan melihat dokumen seperti tampilan penuh dengan setiap halaman yang digeser ke samping. Kemudian Print Line Out. Print Line Out pada grup View di sini itu berfungsi untuk melihat dokumen dengan tampilan yang sama dengan hasil print atau hasil cetakan. Mode ini sebenarnya kita jumpai saat kita membuka program Microsoft Word pada awalnya, seperti yang ada pada tampilan ini, di mana kita bisa melakukan editing secara langsung. Nah, umumnya tampilan berbentuk vertikal dengan halaman digeser ke bawah. Kemudian Web Line Out. Web Line Out dalam grup View di sini itu berguna untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Dengan menggunakan mode ini, maka dokumen akan tampil sangat luas, seolah-olah tanpa batas dan tak memiliki halaman. Kemudian Draft. Draft pada menu View di sini digunakan untuk menampilkan dokumen ke dalam mode draft, kemudian membuat konsep. Hal ini biasanya digunakan untuk penulisan buku. Dengan penulisan list konsep, maka akan mempermudah pembuatan buku. Kemudian menu Outline pada grup. Kemudian menu Outline View. Menu Outline View di sini adalah menuliskan outline atau garis besar secara ringkasan pada dokumen yang dikerjakan. Kita beralih ke menu Page Movement. Page Movement di sini secara umum berfungsi untuk mengatur perpindahan halaman ketika di scroll. Yang pertama kita bahas soal vertikal. Nah, vertikal di sini pada grup Page Movement digunakan untuk mengatur perpindahan dokumen menjadi ke bawah ketika di scroll. Kemudian Slide to Slide. Nah, Slide to Slide di sini berfungsi untuk mengatur perpindahan antar dokumen atau lembar agar bergeser ke samping. Kemudian kita pindah ke grup Show. Pada grup Show di sini pada menu View itu berfungsi untuk menampilkan ruler, grail, dan panel navigasi. Nah, kita bisa lihat di sini ruler adalah mistar, kemudian kita bisa lihat yang di bawahnya. Nah, ruler di sini dalam grup ini
digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan ruler atau tab penggaris yang mengatur perpindahan paragraf maupun teks. Kemudian grid di sini berfungsi untuk memunculkan latar belakang berupa grid atau garis-garis vertikal dan horizontal yang berguna untuk membantu meluruskan objek. Kemudian navigation pen. Navigation pen dalam grup show itu berfungsi untuk memunculkan panel navigasi. Tujuannya adalah untuk membantu pencarian kata-kata tertentu. Kita beralih ke zoom. Pada menu view di grup zoom ini, tujuannya adalah untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Yang pertama, zoom. Zoom dalam grup ini digunakan untuk memperbesar penglihatan halaman. Kemudian 100%. Nah, 100% pada grup zoom ini adalah tampilan besar halaman sesuai dengan besar kertas saat dicetak. Kemudian one page. One page dalam grup zoom di sini digunakan agar tampilan program Word dapat menampilkan satu halaman yang utuh. Kemudian multiple page. Multiple page dalam grup zoom itu berfungsi agar tampilan atau view jendela pada Microsoft Word berupa dua halaman yang sejajar. Kemudian page width. Page width dalam grup zoom di sini berguna untuk melihat halaman dengan tampilan penuh pada komputer. Kita berpindah ke grup window. Window di sini berguna untuk mengatur jendela halaman menjadi banyak atau hanya satu tampilan. Pertama, new windows. Nah, new windows di sini itu adalah untuk membuat halaman yang akan dipilih menjadi jendela atau view atau tampilan yang baru, sehingga terdapat dua jendela dalam satu dokumen. Kemudian arrange all. Arrange all di sini adalah perintah untuk menampilkan beberapa jendela menjadi satu layar. Biasanya perintah ini digunakan untuk mempermudah pengeditan. Kemudian split. Nah, split dalam grup di sini pada grup Windows itu digunakan untuk membagi dokumen menjadi dua bagian. Dengan cara ini kita bisa melihat satu lembar sama dengan dalam dua lembar bagian yang berbeda, sehingga dapat membantu proses editing. Saya contohkan. Kemudian kita pindah ke view side by side. Di sini dia digunakan untuk membuat dokumen agar bisa ditampilkan dalam jendela berbeda secara sejajar. Kemudian synchronous scrolling. Nah, synchronous scrolling di sini itu digunakan ketika menampilkan banyak jendela yang masih dalam satu dokumen. Reset window position. Reset window position di sini itu adalah untuk mengembalikan semua view atau jendela tampilan dokumen seperti semula atau hanya ada satu jendela dalam program Microsoft Word. Kemudian switch windows. Switch window di sini adalah icon untuk beralih ke jendela lain yang masih dalam satu dokumen dengan cepat. Kemudian kita pindah ke grup makros. Pada menu makros di sini itu fungsinya adalah untuk membuat dan menerapkan skrip pemrograman pada dokumen. Makros itu digunakan untuk skrip baru ataupun menerapkan skrip pemrograman ke dalam dokumen yang dibuat. Nah, hal ini biasanya dilakukan agar program bisa menjalankan
beberapa perintah sekaligus secara otomatis. Yang terakhir adalah SharePoint. Pada grup SharePoint di sini, pada menu View berfungsi untuk mengatur informasi dan properti dokumen yang dibuat. Nah, properties dalam grup SharePoint ini digunakan untuk melindungi dokumen dengan password dan menampilkan dan mengubah informasi dokumen. Demikian penjelasan mengenai menu View pada aplikasi Microsoft Word. Semoga bermanfaat.